Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua, Bang Ipul. Apa kabar kalian? Sehat? Semoga kalian sehat walafiat ya. Diberi kesehatan jasmani kalian, rohani kalian, terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Dan selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa physical distancing, pakai masker, terus ikutin protokol yang udah diterapkan oleh pemerintah. Oke Bor, lanjut langsung aja to the point. Nah, banyak teman-teman di video-video sebelumnya yang nanya, Bang, dalam satu ember berapa ekor tuh Bang ikan lelenya? Terus kalau mau mulai, ukuran berapa senti Bang ikan lelenya? Gimana lagi Bang kalau ikan lelenya dari kecil banget? Banyak deh pertanyaan-pertanyaan yang memang belum gua jawab satu persatu. Bukannya gua gak mau jawab, tapi memang kalau gua jawab satu persatu, pertanyaan itu bukan lebih dari 10, bahkan belasan, bahkan puluhan kali ya yang nanya kayak gitu ya. Nah, di video kali ini gua mau sedikit lagi nih menceritakan tentang ya pengalaman pribadi gua tentang idealnya ikan lele ditaruh di dalam ember. Nah, ngomong-ngomong ember dulu nih. Ember yang gua pakai itu adalah ember ukuran 70 liter ya. Banyak pembudidaya ikan dalam ember yang menaruh ikan 100 ekor, bahkan sampai ada yang 200 ekor. Ada juga yang cuma 50 ekor, ada juga yang 100 ekor. Tergantung kemauan si pembudidayanya sih. Banyak varian tergantung si pembudidayanya. Nah, kalau gue pribadi sukanya biasanya gue satu embernya itu 100 ekor per ember. Kenapa gue bilang 100 ekor? Karena bibit yang gue beli itu ukuran 6-8 cm. Kenapa gue pembenihannya mulai dari 6-8 cm? Karena gue berpikir ukuran tersebut, ukuran 6-8 cm itu masih menyukupi air yang di dalam ember, air yang berada di dalam ember. Ketika umur 2 minggu, itu waktunya gue untuk mensortir, karena makin hari pertumbuhan ikan lele akan meningkat. Nah, di umur 2 minggu ikan lele sudah berukuran sekitar 8 sampai 10 cm lah ya. Selain itu juga ukuran segitu ukuran idealnya kita membudidayakan ikan lele. Jika terlalu kecil, rentan banget buat ikan lele terkena penyakit. Karena memang masih kecil, itu rawan banget kena penyakit. Makanya idealnya gue membeli bibit ikan lele di ukuran 6-8 cm. Bagusnya sih lebih gitu. Jadi kita meminimalisir angka kematian ikan. Nah, gue pribadi ada 2 masa kapan waktunya untuk menyortir. Masa pertama yaitu 2 minggu setelah pembenihan ikan lele ke dalam ember. Dari 100 ekor gua pisah menjadi 50 ekor per embernya. Sebelumnya memang gua harus menyiapkan ember satunya lagi. Lalu masa kedua penyortiran yaitu 1,5 bulan dari pembenihan kita. Dalam artian yang tadi masa pertamanya dari 100 ekor kita bagi menjadi 2, yang 50 ekor per ember, sekarang kita pisah menjadi 3, yaitu per embernya sekitar 30 sampai 35 ekor. Di umur segitulah waktunya kita akan memanen ikan lele tersebut. Kenapa harus disortir? Karena kalau tidak disortir akan mempengaruhi pertumbuhan ikan lele. Ikan lele itu pada dasarnya bersifat kanibal. Ketika ada ikan temannya yang berukuran
lebih kecil daripada dia akan memangsa temannya sendiri atau bahkan saudaranya sendiri. Maka dari itulah pentingnya penyortiran. Manfaat penyortiran adalah agar ikan lele tidak terlalu padat. Ketika ikan lele padat, dia akan berlomba-lomba, bahasa gue berlomba-lomba buat mencari makan. Ketika makannya tidak mencakupi yang kita berikan, itu balik lagi si ikan lele akan kanibal, memangsa temannya sendiri. Fungsi inilah yang sangat penting di budidaya ikan lele. Ketika kita tidak menyortir, itu berimbas pada pertumbuhan ikan lele. Ketika kita tidak menyortir, pertumbuhan ikan lele melambat, maka waktu panen kita juga akan sedikit lebih lama daripada biasanya. Yang seharusnya bisa 2,5 bulan kita panen, ini bisa 3-4 bulan kita baru panen. Nah, setelah itu gue mau membicarakan tentang ember lagi nih. Nah, ember yang gue buat ini harus bolong ya. Kenapa bolong? Ketika ada air hujan, dia tidak meluap. Kalau meluap, itu biasanya ikan lele akan loncat. Nah, makanya gue bolongin. Sayang kan kalau ikan lele kalian keluar yang seharusnya ada 100, tiba-tiba hilang 5 ekor yang lumayan. Nah, ngomong-ngomong berbicara budidaya ikan dalam ember, biasanya ada tanaman di atas embernya. Nah, sekarang kita berbicara tanaman yang gue tanam di atas ember ini. Ya, kebetulan tanaman yang gue tanam di atas ember ini adalah kangkung. Penyakit kangkung ya kayak gini nih, ada hamanya. Hama ini berasal dari apa ya? Hama yang biasanya tumbuh pada tanaman sih. Bolong-bolong kayak gini. Ini sangat mempengaruhi pertumbuhan si kangkung. Nah, kenapa sih si kangkung itu bisa terserang hama? Biasanya karena kurang bersih, terus ditambah banyak juga kotoran-kotoran dari luar yang datang. Biasanya karena kurang nutrisi air yang dia dapat. Nah, rutinitas gue biasanya itu adalah menyemprot fungisida. Kebetulan fungisida yang gue pakai itu bekas puntung rokok yang gue cairkan lalu gue semprot ke kangkung. Kebetulan juga ini fungisida ini manjur ya, menurut gue manjur banget. Karena biasanya fungisida itu dari bahan kimia, sekarang gue dari bahan rokok herbal. Nah, biasanya juga rokok yang gue pakai itu rokok puntungan gitu. Jadi rokok puntungan gue lepasin, terus gue ambil tembakaunya, gue rebus. Nggak rebus sih, cuma dikasih air panas, lalu gue saring, disemprotkan lah ke kangkung ini. Nah, sekarang gue mau panen deh kangkungnya. Gue itu menanam kangkung dari potongan kangkung di tempat sayur ya. Jadi atau biasanya juga gue ngambil kangkung yang dari orang tua gue masak. Kan masih banyak tuh akar-akarnya. Jangan kalian buang, mendingan ditaruh aja, kan sayang. Tapi bagusnya sih kalian lebih baik beli bibit kangkung. Terus kalian benihin, terus besar, enak tuh dilihatnya, lebih segar. Tapi kalau menurut gue ini juga bagus. Sayang kan kalau kangkungnya itu terbuang sia-sia, batang kangkungnya maksud gue. Kalau gue memanen kangkung itu setiap 2 minggu sekali. Biasanya kalau 2 minggu sekali itu udah kayak gini nih. Ini umur 2 minggu nih, pas banget buat manen kangkung. Selain kangkung juga kalian bisa menanam kayak pakcoy, kalian juga bisa menanam sawi, kalian juga bisa nanam tomat. Banyak juga jenis tanaman yang
bisa ditanam. Kalau gue kenapa kangkung, ya karena itu sangat mudah di budidayakan. Kebetulan juga gue suka banget cah kangkung yang selalu gue request ke orang tua gue. Nah ini nih hama yang biasa terserang ke kangkung kita nih. Ini hama dari hewan, biasanya kumbang ya, kumbang, terus lalat juga. Kenapa? Karena lalat itu akan muncul ketika ada aroma yang tidak sedap di dalam ember. Makanya kalian sering-sering nguras kolam deh. Oh iya, kenapa harus menanam tanaman di atas ember? Nah, media tanamnya itu juga gue pakainya gelas yang gue taruh. Media tanamnya itu adalah arang bekas pembakaran kayu, bisa arang kayu ya. Belibet banget sih gue ngomongnya. Jadi arang itu bisa menyerap amoniak yang berada di dalam air tersebut. Ketika amoniak terserap si arang itu nanti amoniak yang berada di dalam itu nanti akan diserap si kangkung. Nah, kangkungnya juga bakal subur. Oh iya, air yang biasanya gue kuras itu nggak gue buang cuy, biasanya ya, tapi seringannya gue selalu buang. Air ember selalu gue siram ke tanaman-tanaman gue karena baik buat pertumbuhan tanaman cuy. Itu ya setahu gue, tapi terbukti tomat gue jadi subur. Terus banyak tanaman gue, kayak gue punya anggur, gue punya belimbing, banyak deh yang ada di sini. Nah lihat nih, banyak kan, lumayan. Ini lumayan banget kangkungnya deh. Jadi di masa pandemi ini kita harus serba produktif. Jangan bermalas-malasan di rumah. Yang biasanya gue kerjaannya sebelum gue budik damber ya, gue kerjanya cuman main game, main Mobile Legend, main PUBG, main Free Fire, apalah. Tapi setelah ada budik damber, gue kayak banyak kegiatan-kegiatan positif yang gue kerjakan di sini. Oh iya, ini dia si jali kok si jali sih. Ini nih, tuh bolong-bolong gini nih. Tuh hamanya bisa lihat gak? Kalau kalian tahu nih hamanya hama apa ya? Hama apa ini? Tuh kayak kumbang kecil tapi bukan warna hijau. Kalau kalian tahu, coba deh kalian komen di bawah. Apa sih ini hamanya? Tuh banyak kan? Ayan, gue taruh deh tuh ke ikan lele gue. Oh iya, kalau ikan lele kalian itu saran gue ngasih pakannya itu di malam hari, karena si ikan lele itu aktif pada malam hari cuy. Dia agresif banget kalau di malam hari, bener-bener deh, percaya deh. Karena yang udah tuh hampir setahunan ini gue main, ikan lele itu aktifnya malam hari, kecuali ikan koi. Selain itu juga biasanya gue taruh nih si kangkungnya, gue taruh ke dalam kolam ikan koi gue. Kebetulan di dalam kolam gue juga ada ikan koi, ada ikan mujair, dan juga ini nih yang super, ikan gerame. Tuh lumayan kan. Cah kangkung siap kita masak. Alhamdulillah, per 2 minggu kita bisa bikin cah kangkung. Nah ini nih, kalau siang hari nafsu makan si ikan kurang, makanya gue menganjurkan pemberian pakan itu di ekstranya pada malam hari nih. Nah harus, kalau udah kayak gini caranya,
pakan yang ngambang itu harus kalian ambil. Kenapa harus diambil? Karena kalau tidak diambil itu akan mempengaruhi kualitas air, akan terserang, akan apa ya, kayak bau gitu. Harus kalian ambil. Mungkin karena tadi gue terlalu banyak kasih pakannya, kebetulan emang satu ember ini udah diangkat 30-40 ekor. Ini satu embernya harus kalian ambil ya. Ambil dulu ya, biasain ambilnya diangkat tutupnya. Oh iya, karena masa budidaya ikan dalam ember ini, embernya udah melebihi umur 1 tahun, biasanya atasnya akan merapuh. Itu berimbas pada si gelas botolnya akan rapuh. Lihat nih, tunggu, lihat nanti ya, kita serok dulu tuh. Ini harus diambil, jangan nggak diambil. Udah keruh ini, baru kemarin gua kuras loh ini, airnya udah sekeruh ini ya, karena memang ikan ini udah berumur 1 bulan lebih ya. Saya lagi bikin video 1 bulan lebih. Ya nggak ada. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, nanti di video selanjutnya nih, coba komen di bawah ini apa yang bisa gue share lagi tentang budidaya ikan dalam ember ini. Nah lihat nih, kalau ngambang, sayang banget kualitas air udah jadi jelek, bener deh. Oh iya, ini ember ketiga nggak ada isinya karena kemarin udah habis dipanen. Niatnya besok gue mau beli bibit yang ukuran lebih kecil daripada biasanya. Gue mau percobaan juga. Gue mau nyoba gimana sih kalau ukuran 3-5 cm. Gue nyoba mulai 3-5 cm, bisa gak sampai besar dan berapa matinya. Kalau kemarin kan gue coba 100 ekor dan tidak gue sortir, tidak gue ya jarang banget gue kuras. Akhirnya dari 100 ekor sisanya cuma 53 ekor dalam waktu sebulan. Itulah pentingnya pembersihan kolam, itulah pentingnya kita sortir. Kalau nggak disortir kayak kemarin banyak banget pala-pala ikan lele yang ya tinggal palanya doang, tinggal tengkoraknya doang, badannya udah kemakan sama teman-temannya mungkin. Atau juga kemarin karena atasnya gua nggak kasih tanaman, ada yang loncat. Kebetulan pas waktu itu sore-sore gue ngeliat ada ikan gue loncat. Oke, mungkin cukup sekian. Kayak gini nih, sorry kayak gini nih. Nah lihat, kayak gitu tuh, harus buang, ganti yang baru. Oke deh, cukup sekian video dari gue. Kalau ada pertanyaan coba di komen ya, siapa tahu cerita gue, sharing gue juga bermanfaat untuk kalian, terus bisa juga diimplementasikan ke kalian. Oh iya, ini kebetulan karena si kangkung itu menyerap air, seminggu kemudian airnya itu akan menyurut kalau nggak hujan-hujan ya. Nah, kalian harus tambah airnya dari air yang sudah diendapkan ya, sekali lagi. Itulah fungsinya kita mengendapkan air, jadi nggak boleh air baru ya, meminimalisir kualitas air sih, meminimalisir kematian juga. Oke deh, cukup sekian video dari gua. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe nya. Wassalamualaikum.